Aku. Dan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin wa salaman tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'da. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan nikmat kepada seluruh makhluknya, dan itu tidak pernah terhenti walaupun hanya sekejap mata. Salawat beriringkan salam kepada Nabi kita tercinta, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fiddin wa akhawati fillah, azakumullah. Alhamdulillah, di malam berbahagia ini Allah perjumpakan kita di salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala, di Masjid Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Kita bersama-sama berkumpul dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita telah mengetahui bahwasanya untuk itulah kita diciptakan. Perihal kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepadanya semata. Dan di kesempatan menjelang waktu Isya, insyaallah kita akan melanjutkan pelajaran kita, pembahasan matan salah satu usul, yang insyaallah ini adalah pertemuan kita yang ke-7 insyaallah. Di malam ini kita telah berada di akhir bulan Jumadil Awal, tanggal 28 Jumadil Awal 1447 Hijriah, 18 November 2025 Masehi. Sebagaimana kita biasanya sebelum memulai kajian kita review apa yang telah kita pelajari di pekan yang lalu. Alhamdulillah, di pekan yang lalu kita telah mempelajari tentang milahnya Ibrahim yang Hanif. Milah Ibrahim yang Hanif, yang mana milah Ibrahim yang Hanif itu ikhlas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Tidak ada kesyirikan di dalamnya. Murni hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita juga telah mempelajari sebesar-besarnya perintah di dalam agama kita, perkara yang sangat besar. Perintah yang sangat agung di dalam agama kita adalah tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, menjadikan Allah satu-satunya tempat tujuan ibadah kita. Tidak boleh dipalingkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Inilah perkara yang besar, perkara yang agung, yang paling utama di dalam agama kita. Kemudian kita juga mempelajari perkara yang sangat besar, larangan yang sangat besar di dalam agama kita, yaitu kesyirikan, berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah kita telah menyinggung sedikit bahaya-bahaya kesyirikan, yang tentunya apabila kita telah memahami bahaya kesyirikan, takut kita, lari kita dengan kesyirikan, karena satu-satunya dosa yang apabila di antara kita wafat membawa dosa kesyirikan, maka Allah tidak akan mengampuni. Berbeda dengan dosa yang lain. Meskipun seseorang itu melakukan dosa besar selain dosa kesyirikan, Allah masih bisa ada pintu untuk pengampunan. Tetapi untuk kesyirikan tiada ampun bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini alhamdulillah telah kita pelajari, cuman kita menambahkan sedikit saja, yaitu para ulama kita membagi syirik, yaitu pertama syirkun akbar, yang kedua syirkun asghar. Yang mana syirkun akbar itu membatalkan la ilaha illallah, membatalkan ibadah, membatalkan la ilaha illallah dan membatalkan ibadah seluruhnya.
la yahbatanna amaluhu, akan dihapus semua amalan tersebut. Ini syirkun akbar. Adapun syirkun asgar itu berupa riya dan semisalnya sum'ah, maka itu membatalkan amalan yang ketika itu diamalkan yang ada unsur riyanya. Misalnya kita berinfak untuk Masjid Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, karena masjid kita sedang membutuhkan biaya untuk melanjutkan pembangunannya, pembebasan lahannya. Lalu kita berinfak yang tujuannya bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya agar orang-orang jamaah Masjid Utsman bin Affan mengenal kita, agar orang menyanjung kita, agar orang-orang menilai kita dermawan. Ini amalan kita itu tidak ada dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Dibalas dalam bentuk pujian di dunia. Si fulan adalah orang dermawan. Si fulan infaknya banyak. Si fulan adalah begini-begini dan seterusnya. Jadi balasannya sudah didapat ketika di dunia. Adapun di akhirat tidak mendapatkan apa-apa di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena tujuannya bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya agar disanjung atau dipuji oleh manusia. Wal'iyadzubillah, yang ini yang kita khawatirkan. Dan Nabi SAW mengkhawatirkan juga bagaimana para sahabat terjangkiti syirkun asgar ini, yaitu riya. Taib. Alhamdulillah kita telah memasuki pembahasan yang baru di pekan yang lalu sebelum waktu Isya masuk, yaitu bagian kalimat faiza qila lak. Apabila dikatakan kepada engkau, dikatakan kepada Anda, ditanyakan kepada Anda, mal usulus salasatul lati yajibu 'alal insani ma'rifatuha. Apa 3 landasan pokok yang wajib atas manusia, ini bukan muslim dan muslimah saja, tetapi manusia seluruhnya, ma'rifatuha, untuk mengetahuinya, untuk mengenalnya, untuk mempelajarinya. Jadi sebelum kita lanjutkan, yang ini langsung saja kita jelaskan. Metode yang dipakai penulis rahimahullah ta'ala adalah metode tanya jawab. Metode tanya jawab yang itu juga uslub, gaya bahasa di dalam Al-Quran dan hadis. Di dalam Al-Quran berapa ayat kita jumpai yaitu dengan metode bertanya. Yas'alunaka 'anil anfal. Jika ada orang yang bertanya kepadamu tentang al-anfal, harta rampasan perang, kemudian yas'alunaka 'anil mahid. Jika orang bertanya kepada engkau tentang mahid, tentang haid dan seterusnya. Ini metode tanya jawab itu sudah ada di dalam Al-Qur'anul Karim, gaya bahasa di dalam Al-Qur'an. Begitu juga Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menggunakan metode ini. Metode bahwasanya Nabi SAW bertanya kepada para sahabat, sebagaimana hadis Jibril, di mana malaikat Jibril mendatangi Nabi SAW, insyaallah akan ada di matan ini, akhbirni anil Islam. Nah, jadi bertanya tentang soal jawab. Atau Nabi langsung, atadruna manil muflis, tahukah engkau siapakah orang yang bangkrut itu? Nah, jadi metode tanya jawab yang digunakan oleh muallif penulis rahimahullah ta'ala adalah metode uslub sudah ada di dalam Al-Quran dan juga di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fakul, maka jawablah, ma'rifatul abdi rabbah, yaitu seorang hamba mengenal Rabbnya, wadinah, dan agamanya, wa nabiyuhu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, dan nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti insyaallah akan diperjelas bagaimana cara mengenal Allah Subhanahu wa taala. Yang intinya bahwasanya mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan pertama metode dengan bertafakkur dengan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Langit dan bumi, pergantian siang dan malam dan seterusnya, apabila itu difikirkan, ditafakurkan,
maka akan terbetik di dalam hati kita tentu ada yang mengatur alam semesta ini. Tidak mungkin alam semesta ini tenggelamnya matahari, lalu datanglah gelap malam menyelimuti siangnya, terangnya siang dan seterusnya. Begitu terus, lalu timbullah di malam hari bintang-bintang, rembulan, yang mana di siangnya matahari yang satu-satunya sinar yang terang. Lalu kita perhatikan juga buah-buahan, bagaimana buah-buahan dari kecilnya, lalu tumbuh, ada cabangnya, tumbuh terus, akhirnya ada buahnya. Kalau kita perhatikan, nampaklah bagi kita bahwasanya di alam semesta ini ada yang mengaturnya. Dan ini bisa dilihat dalam surah Ali Imran, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab. Sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi, inna fi khalqis samawati wal wa ikhtilafil laili wan nahar, dan pergantian siang dan malam itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berfikir. Jadi kalau dicermati semuanya, walhamdulillah, maka akan terbit, akan muncul di dalam hati kita, tentunya alam semesta ini ada yang mengaturnya. Lalu di dalam diri kita sendiri, bagaimana maha kuasanya Allah terhadap tubuh kita, bagaimana Allah memberikan kita panca indera, mata untuk melihat, telinga untuk mendengar, hati untuk menghayati, dan seterusnya. Alhamdulillah, betapa agungnya Allah Subhanahu wa taala terhadap segala apa yang nampak dari ciptaannya. Nampak kekuasaan dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan pada dirimu sendiri itu terdapat pelajaran. Mengapa tidak mengambil pelajaran? Indahnya penciptaan kita dibandingkan makhluk Allah yang lainnya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia itu dengan sebagus-bagus penciptaan. Lihatlah indahnya manusia dengan pola bentuk yang berbeda-beda, dengan sidik jari yang berbeda-beda, berbeda semuanya. Berapa miliar kita di dunia ini, berbeda sidik jarinya. Itu adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian agama yaitu agama Islam, ya alhamdulillah, agama yang satu-satunya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita mempelajarinya dengan firman Allah Subhanahu wa taala, dengan kitabullah, dengan mentadabburi ayat-ayat Allah. Afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Mengapa seseorang itu tidak mentadaburi Al-Quran, atau hati mereka yang terkunci mati? Jadi hati-hati kita kalau interaksi kita dengan Al-Quranul Karim sudah jarang, ini kita khawatir Allah Subhanahu wa taala memalingkan kita dari huda, dari petunjuk, dari kebenaran. Itu sudah jelas. Perhatikanlah firman Allah Subhanahu wa taala di awal-awal surah Al-Baqarah, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Itulah kitab yang tidak ada keraguan. Tidak ada keraguan. Jangankan tidak beriman, ragu pun tidak boleh kita terhadap kitab. Huda. Ini dia petunjuk. Petunjuk hudal lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Di ayat lain hudal linnas, petunjuk bagi manusia secara umumnya. Kemudian yang ketiga, bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu mengenal Nabi kita tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu khataman nabiyyin, penutup para nabi. Kita mempelajari sirahnya, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mulai dari lahirnya hingga beliau diwafatkan. Itu salah satu bukti kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah,
sempat kita belajar sebagian jamaah Sirah Nabawiyah, namun qadarullah 7 kali pertemuan terhenti di Masjid Al-Fida. Qadarullah terhenti. Insyaallah nanti Allah mudahkan kita untuk mempelajari kembali Sirah Nabawiyah insyaallah. Kemudian kita mempelajari sabda-sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah dikumpulkan oleh para ulama kita pelajari. Ini salah satu bentuk bagaimana kita mengenal Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam. Tentunya kita mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Nabi SAW dan apa yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, membenarkan kabar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita lanjutkan pembahasan di kalimat berikutnya. Fa idza qila lak, apabila dikatakan kepada Anda, ditanyakan kepada Anda, man rabbuk. Ini sudah mulai kita landasan yang pertama, baru masuk kita pembahasannya. Jadi 6 kali pertemuan sebelumnya itu kita baru muqaddimah. Dan ini baru yang kita masuk kepada pembahasan 3 landasan utama yang wajib kita mengenalnya, yakni mengenal Rabb kita, mengenal agama Islam, dan mengenal Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini mulai kita membahas tentang yang pertama tentunya Rabb kita. Man rabbuk? Siapa Rabbmu? Jadi apabila ada yang bertanya seperti itu, fakul, maka jawablah pertanyaan tersebut dengan Rabbi Allahul ladzi rabbani. Rabbku adalah Allah, yang mana Allah lah zat yang telah mengaturku, yang telah mentarbiyahku. Wa rabba jami'al alamina bi ni'amih, dan yang mengatur seluruh alam semesta dengan nikmatnya. Ini jawaban kita. Wa huwa ma'budi, dan dia adalah sesembahanku, zat yang aku sembah. Ma'budi laisa li ma'budun siwa, dan tidak layak bagiku untuk menjadikan sesembahan selainnya. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dan dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Mudah dalilnya. Apa dibawakan oleh muallif di sini dalilnya? Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Jadi mudah dalilnya. Jadi kalau ada orang bertanya, kita jawabkan Allah yang telah begini, yang telah mengatur alam semesta, yang kita semua menyembah, wajib menyembah Allah karena Allah satu-satunya yang wajib untuk diibadahi dan seterusnya. Wa kullu man siwa Allahi alam, dan setiap apapun yang selain Allah itu adalah alam. Wa ana wahidun min dzalikal alam, dan saya kata penulis salah satu bagian dari alam tersebut. Jadi selain Allah itu adalah alam, makhluk Allah Subhanahu wa taala, dan kita semuanya ini seluruhnya selain Allah adalah bagian dari alam tersebut, bagian dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi seluruhnya selain Allah itu adalah alam semesta. Kita termasuk bagiannya. Langit, bumi, samudra, hutan, dan seterusnya. Begitu juga dengan segala isinya, hewan, tumbuh-tumbuhan, baik di antara yang keduanya, makhluk yang ada di langit seperti malaikat, dan juga di bumi. Nah, ini semuanya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Makhluk Allah Subhanahu wa taala yang kita kenal dengan bahasa kita alam semesta. Alam semesta itu ciptaan Allah Subhanahu wa taala, dan kita bagian dari alam semesta tersebut. Kemudian dilanjutkan kata penulis, fa iza qila lak bima arafta rabbak. Apabila ditanyakan kepada engkau, bagaimana engkau mengenal Rabbmu? Nah, ini dia. Mulai masuk membahas yang tadi kita sudah singgung sedikit. Ini mulai dijelaskan oleh
penulis pada bagian ini. Fakul, katakanlah, bi ayatihi, dengan ayat-ayatnya, dengan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, wa makhluqatihi, dan dengan ciptaan-ciptaannya, wa min ayatihi lailul wan nahar, dan di antara tanda-tanda keagungan kekuasaan Allah itu adalah dengan adanya malam dan siang. Wasyamsu wal qamar, dengan adanya matahari dan bulan. Wa min makhluqatihi, dan di antaranya lagi yaitu as-samawati sab'u wal arduna sab', langit yang 7 lapis dan bumi 7 lapis pula. Wa ma fihinna wa ma bainahuma, dan apa-apa yang ada di dalamnya dan di antara keduanya. Itu semuanya adalah tanda-tanda dari kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ayat di sini ada dua, ada ayat kauniyah. Ayat kauniyah dan ada ayat syar'iyah. Ayat kauniyah sebagaimana tadi disebutkan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang semuanya merupakan tanda-tanda. Ayat itu maksudnya tanda-tanda kekuasaan Allah. Yang kedua, ayat-ayat yaitu syar'iyah di dalam Al-Qur'anul Karim. Syar'iyah, ayat-ayat, maksudnya ayat demi ayat di dalam Al-Qur'anul Karim itu adalah merupakan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Berapa ayat dalam Al-Qur'an? Bang, berapa ayat? Al-Qur'an mulai dari Al-Fatihah sampai An-Nas. 114 surat. Benar. 30 juz, benar juga. Kalau itu kalau apa 6.666 itu supaya mudah mengingatnya. Namun dijelaskan oleh Hafiz Ibnu Katsir rahimahullah taala pada muqaddimah tafsir Ibnu Katsir, itu jumlahnya 6.236 ayat. 6.236 ayat, itulah jumlah ayat mulai dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Dan itu semuanya, setiap ayat-ayat itu itulah tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan huruf muqatta'ah saja dalam awal surah Al-Baqarah itu sudah mengguncang Arab, orang Arab ketika itu. Alif lam mim, itu terheran orang Arab. Belum pernah ada orang yang menulis seperti itu. Huruf-huruf yang terpotong, huruf hijaiyah yang terpotong. Ada yang satu huruf, misalnya nun, shad, qaf di awal surat. Ada yang 2 huruf, yasin, apa lagi? Toha. Ada yang 3 huruf, alif lam mim. Ada yang 4 huruf, alif lam mim ra. Ada lagi kaf ha ya ain shad dalam surah Maryam dan seterusnya. Ini itu saja membuat kagum orang-orang Arab. Karena mereka mengetahui turun dengan bahasa mereka, bahasa Arab. Tercengang mereka. Ini dijelaskan oleh ulama, huruf-huruf muqatta'ah itu di awal-awal surah itu tujuannya pertama menandakan mukjizat Allah. Ini mukjizat Allah. Yang kedua itu melirik perhatian orang-orang Arab sebagai panggilan. Ini dipanggil, ini selanjutnya isinya. Bayangkan 6.236 yang ayat tanda-tanda kekuasaan Allah syar'iyah itu belum kita pelajari semuanya. Sudah Ustaz di RJ sama Ustaz Asfi, Dr. Asfi Hafizullah. Itu baru sebagian kecilnya. Yang ketika itu dimulai sekitar tahun 2011 2012 awal 2011 di Balai Sudirman, belum berdiri RJ. Jadi dimulai dari surah Al-Fatihah, setelah surah Al-Fatihah langsung ke surah An-Nas. Baru mundur sekarang surah yang ke-43 yakni surah Az-Zukhruf, perhiasan. Bagi yang biasa mengikutinya sudah masuk ayat ke-20 berapa? 29 kalau tidak salah. 27, 28. Jadi alhamdulillah
Nah, itu satu ayat demi ayat itu untuk mengetahui bagaimana tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu. Belum yang lainnya. Itu makanya pernah kita singgung bahwasanya kalau kita perhatikan makhluk-makhluk Allah, Allah bagaimana Allah mengatur alam semesta ini. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Imam Al-Qayyim rahimahullah taala, seandainya kita perhatikan bagaimana Allah mengatur makhluk-makhluknya, alam semesta ini, maka akan meleleh hati kita karena cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Indahnya pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Indahnya makhluk Allah Subhanahu wa taala. Pemandangannya saja indah. Sumatera Barat misalnya, ke kampung halaman kita pulang, indah sekali. Lalu bagaimana zat yang maha indah yang telah menciptakannya? Tentu akan hadir dalam hati kita, ini makhluknya saja sudah Masya Allah indahnya, apalagi zat yang maha indah yang telah menciptakannya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedikit kita perjelas dari pembahasan kita tadi. Tentunya tadi kita agak cepat-cepat. Bahwasanya tadi usul salasah, 3 landasan. Usul itu adalah dasar kalau kita membuat bangunan, itu adalah pondasinya. Sementara kalau itu ada pada tumbuhan, pepohonan, itu adalah akarnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, nanti bisa dilihat dalam surah Ibrahim ayat 24. Allah Subhanahu wa taala berfirman, alam tara kaifa daraballahu matalan kalimatan thayyiban kasyajaratin thayyibatin asluha sabitun wa far'uha fis sama. Jadi tidaklah kamu memperhatikan bagaimana Allah mempermisalkan kalimat thayyibah. Kalimat thayyibah maksudnya kalimat yang baik, kalimat la ilaha illallah. Sebagaimana perumpamannya kasyajaratin thayyibah, sebagaimana pohon yang baik, asluha sabit, yang akarnya kokoh, wa far'uha fis sama, dan cabangnya menjulang ke langit. Dijelaskan oleh Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah taala, seseorang yang la ilaha illallah itu kuat di dalam hatinya, kokoh di dalam hatinya, itu akan dibangun di atas tersebut ibadah-ibadah yang akan menjulang sampai ke arsy Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau akarnya enggak kokoh, pondasinya tidak kokoh, maka akan ambruk. Lihatlah bangunan yang tidak sesuai dengan konsep orang-orang civil engineer, maka mudah ambruknya, miringlah dan seterusnya. Lihatlah tumbuh-tumbuhan yang akarnya sudah tidak kuat lagi, diterpa oleh angin badai, tumbang. Nah, ini pentingnya asas ini, pondasi ini. Dan insya Allah apabila pondasi ini sudah kokoh di dalam hati kita, kalimat la ilaha illallah, 2 kalimat syahadat tersebut sudah mendarah daging di dalam hati kita, dalam jiwa kita, apapun keadaannya itu sudah tidak pengaruh lagi. Meskipun diancam dengan dibunuh, tidak takut lagi. Dan ini dibuktikan oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Itulah dibuktikan, nyawa pun menghilang, tidak akan takut lagi. Berbeda dengan orang yang masih lemah keimanannya, tentunya di siang hari, di pagi hari beriman, di sore harinya bisa berada kepada kekufuran. Di sore harinya bisa beriman dan di pagi harinya bisa dalam keadaan kekufuran. Lemahnya keimanan orang di zaman ini bahkan lebih lemah lagi daripada sarang laba-laba. Tidak ada kekuatan iman tersebut, tidak kokoh iman tersebut. Kemudian yang kita tekankan lagi dari pembahasan tadi, bahwasanya yang 3 ini harus tertanam, harus senantiasa kita pelajari. Ma'rifatullah adalah semulia-mulia ilmu. Semulia-mulia ilmu. Karena berkaitan tentang mengenal Rabb yang ma'budi, tadi disebutkan sesembahan kita.
yang senantiasa ibadah itu kita peruntukkan untuknya. Jadi harus kita mengenal dengan sebenar-benarnya. Dan semulia-mulia ilmu adalah tentang ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Sehingga para ulama menyusun kitab bagaimana cara mengenal Allah, itu dengan mempelajari Allah dengan nama-namanya yang husna, nama-namanya yang maha indah, dan sifat-sifatnya yang mulia, sifat-sifatnya yang maha tinggi. Kalau itu saja kita pahami terus maka itu akan mengokohkan keimanan kita. Satu saja misalnya dalam surah Al-Fatihah, Ar-Rahman, belum Ar-Rahimnya misalnya, itu diteliti bagaimana fikihnya tentang nama-nama Allah yang maha indah, maka kita akan takjub bagaimana Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan nama dan sifatnya. Yang Allah rata memberikan kasih sayangnya kepada seluruh makhluknya, bahkan tidak pandang bulu. Meskipun beriman atau kafir, Allah tetap memberikan. Bayangkan Allah Subhanahu wa taala, pemurahnya Allah, maha kasih sayangnya Allah. Tetapi tentu kasih sayang khusus untuk orang-orang yang beriman, untuk orang yang Allah pilih. Seandainya Allah tidak ada sifat demikian, tentu orang-orang yang tidak beriman kepada Allah tidak bisa melanjutkan kehidupan, tidak mendapat rezeki, tidak ini dan seterusnya. Tetapi Allah tetap memberikan rezekinya, Allah tetap memberikan kasih sayangnya yang merata terhadap seluruh makhluknya. Seluruh makhluknya itu semuanya mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Yang umum, kita maksudkan yang umum. Itu hanya satu, belum yang lain. Belum lagi misalnya Ar-Razzaq, yang maha memberi rezeki. Semua rezeki itu dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari yang lainnya, bukan dari kepintaran kita, bukan dari kepiawaian kita, tetapi itu murni dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi itu ada ujiannya juga. Ada yang diuji dengan berupa harta, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah bersyukur atau kufur? Apakah bersyukur atau kufur? Dan seterusnya. Makanya kata Nabi SAW, sesungguhnya Allah memiliki 99 nama. 100 kurang 1, man asoha dakhalal jannah. Barang siapa yang menguasainya, maka dia akan masuk surga. Dipahami maksudnya, makna-maknanya, fikihnya, bukan didendang-dendangkannya. Kan ada dendang Asmaul Husna. Dari awal sampai ini dilakukan bukan seperti itu, tetapi dipahami maknanya, fikihnya. Dan alhamdulillah ada kajian kita, salah seorang ustaz kita yang membahas tentang fikih Asmaul Husna. Alhamdulillah. Kemudian yang kedua, tentunya agama kita, agama yang wajib kita mempelajarinya. Wajib kita mempelajarinya. Karena di dalamnya ada hal-hal yang mesti kita amalkan, hal-hal yang harus kita jauhi, hal-hal yang akan mendekatkan kita dengan Rabb kita, hal-hal yang akan menjauhkan kita dari Rabb kita. Kita pelajari. Jangan sampai bosan kita mempelajari agama Allah. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala ketika rambutnya sudah memutih, kemudian jenggotnya sudah memutih, tetap berlari-lari sehingga dikatakan orang, ada apa wahai Imam Ahmad? Jadi Imam Ahmad ingin mengejar adanya kajian. Masih belajar juga. Kalau tidak beliau mengajar, beliau belajar juga. Jadi kalau sudah mengajar, tidak belajar lagi, ini Imam Ahmad, seorang Imam Ahmad, imam besar, tetap hadir di majelis ilmu, mengejar ada majelis ilmu. Lalu dikatakan, sampai kapan engkau seperti ini wahai Imam Ahmad, yang sudah tua tetap belajar juga? Kata Imam Ahmad menjawab, ma'al mahbarah ilal makbarah. Bersama tinta-tinta, maksudnya dahulu kan tinta celup, bersama tinta tersebut, tinta pena, ilal makbarah, sampai ke kuburan. Jadi kalau sudah masuk kubur, baru Imam Ahmad tidak belajar lagi. Nah, jadi kalau kita berhentinya, kapan kita berhenti belajar agama Allah? Sudah meninggal, baru tidak belajar kita lagi. Nah, jadi
Saya sudah lama belajar, sudah 20 tahun. 20 tahun, baru sedikit. Ulama terdahulu ketika belajar lihatlah bil ilmi, lihatlah biografi mereka. Misalnya mereka berada di Basrah, lahir di Basrah, seorang yang Basri, dinisbahkan ke negerinya Basrah. Itu kalau menuntut ilmu mulai dari usia belia, pulangnya sudah 40 tahun kemudian. Begitu mereka menuntut ilmu. Itu makanya nama mereka masih kita ketahui sekarang. Siapa yang tak kenal dengan Imam Hasan Al-Basri? Siapa khalifah di tahun itu? Tak tahu kita kan? Kita mengenal Imam Bukhari. Siapa pemimpin di zaman itu? Khalifahnya, amirnya, tak tahu kita, rajanya. Tetapi ulama-ulama yang di zaman itu kita mengetahuinya. Namanya tetap disebut-sebut sampai sekarang. Alhamdulillah, itu adalah umur yang kedua. Umur yang kedua. Salah satu motivasi mungkin kita mengenal sosok Buya Hamka rahimahullah taala, salah seorang tokoh kita ya dari Minangkabau. Itu selain beliau menulis tentang keagamaan, meskipun ada kekurangannya, ada koreksinya tentunya, tidak ada yang sempurna. Beliau juga menulis novel, tetapi beliau memotivasi diri beliau menulis karena melihat itu. Kelak kita akan tiada, apa yang akan orang bisa mengenal kita? Itu dengan yang apa kita tinggalkan, tulisan kita. Umur kedua, kata beliau, rahimahullah. Jadi sampai sekarang kita masih mengenal tulisan beliau, tafsir Al-Azhar beliau, adapun novel-novel beliau, nggak salah, roman-roman. Cukup yang beliau tulis berupa ilmu dan seterusnya. Baik. Karena waktu telah membatasi kita, maka untuk hari ini kita cukupkan di situ dahulu. Kita telah masuk usul yang pertama, yaitu mengenal Rabb kita, Allah Azza wa Jal, dan bagaimana nanti seterusnya insyaallah akan kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang insyaallah. Mohon maaf jika ada kesalahan di dalam penyampaian, maka kita akhiri kajian kita ini dengan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.